Setelah heboh tayangan Trans 7 yang menampilkan kehidupan di pesantren, publik kembali digegerkan dengan adegan para santri yang berjalan jongkok untuk memberi salam kepada sang kiai. Tayangan tersebut menimbulkan perdebatan sengit karena dianggap menormalisasi perilaku yang terlalu merendahkan diri di hadapan manusia. Di tengah kontroversi itu, Buya Yahya muncul memberikan pandangan yang menyejukkan namun tegas. Buya Yahya menjelaskan bahwa tradisi menunduk atau merunduk di hadapan seseorang termasuk perbuatan yang sebaiknya dihindari. Menurut pandangan para ulama besar seperti Imam Nawawi dan Ibnu Ilan, tindakan tersebut tergolong makruh, bahkan bisa mendekati haram jika menyerupai gerakan ruku dalam sholat. Buya Yahya menekankan bahwa menghormati guru dan kiai memang penting, namun tidak boleh sampai melewati batas adab yang diajarkan agama. Ia mengingatkan agar para santri tidak berlebihan dalam menunjukkan rasa hormat hingga menyerupai penyembahan. Dalam penjelasannya, Buya Yahya juga menasihati agar para kiai tidak membiarkan santrinya bersikap demikian, karena adab sejati seharusnya dilandasi ilmu, bukan ketundukan fisik semata. Pandangan ini mendapat sambutan positif dari publik yang mulai sadar bahwa nilai penghormatan di pesantren seharusnya menumbuhkan kecintaan dan kebijaksanaan, bukan menimbulkan ketakutan atau feodalisme terselubung. Masalah merunduk, mohon maaf, ini tradisi di masyarakat kita. Sampai Imam Al-Baghawi mengatakan itu haram. Ibnu Ilan yang mensyarahi Riyadhus Shalihin itu juga mengatakan haram. Imam Nawawi mengatakan makruh, Ibnu Ilan mengatakan haram, dan banyak yang mengatakan haram. Cuman baiklah, kita tidak sampai mengatakan haram, ambil saja yang makruh, asalkan enaknya merunduknya tidak sampai derajat ruku. Kalau sudah sama kayak ruku, ini menyamai dengan ibadah, kalau itu haram. Jadi inhana ngerunduk itu makruh. Nah kalau sudah makruh, sebisa mungkin ditinggalkan. Paling tidak begini sajalah, kalau Anda menyuruh orang lain meninggalkan, Anda susah, tapi paling tidak Anda jangan mau diperlakukan seperti itu saja, selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tim yang dukung Trans 7 atau tim yang boikot Trans 7? Banyak yang bilang ini soal adab, tapi adab itu kan relatif, di setiap daerah bisa berbeda-beda. Karena ini sangkut pautnya dengan agama Islam, mari kita dengar pendapat yang lebih ahli. Karena fakta lapangan, fenomena nyata di lapangan itu banyak orang yang dianggap ustadz itu gila penghormatan. Kalian bisa lihat sendiri, ada yang bagi-bagi buah jeruk ditendang pakai kaki, apakah itu adab? Ada juga yang sampai ngesot-ngesot buat cium tangan. Kalau itu memang adab, karena kita agama Islam, alangkah baiknya disesuaikan dengan ajaran agama Islam dan tidak keluar dari agama Islam atau berlebihan. Jadi setelah beberapa perdebatan tentang jongkok menjongkok, merayap-merayap, ngasih makanan berlebihan, ternyata itu bukan ajaran dari Islam, nggak bisa dibantah. Setelah gue menjalani beberapa perdebatan, itu adalah budaya katanya, itu adalah sebuah tradisi, kata dia gitu, dan kebiasaan apa? Kebiasaan orang-orang Jawa atau Pulau Jawa, kata dia, bukan kata gua, ya. Dan kalau emang itu bagian dari tradisi atau kebiasaan Jawa, jangan dikait-kaitkan dengan ajaran agama atau dibungkus dengan mencari keberkahan. Jangan, akui aja seperti itu. Karena di dalam agama pun, bahkan dalam satu mazhab Syafi'i ditulis dalam kitab Fatwa Al-Imam An-Nawawi, di situ nggak ada yang membenarkan, malah cenderung menyalahkan, hukumnya haram dan juga makruh. Jangan disama-samakan ya. Kalau lu bilang katanya dulu sahabat juga banyak lah yang melakukan itu kepada Rasulullah, mengambil air wudhunya, air mandinya, bahkan rambutnya. Hei, apa lu pikir seorang ulama kiai juga itu setara dengan Rasulullah? Kalau memang setara, tidak akan ada keluar kata-kata ulama yang baik dan juga ulama yang buruk. Nggak akan ada itu. Inilah jeleknya, banyak yang paling so Islam dari agama Islamnya itu sendiri. Banyak yang seolah-olah suci melebihi Rasul itu sendiri. Dan yang terakhir, kok bisa sampai terjadi hal kayak gini? Seorang YouTuber diparanin ke rumahnya cuman gara-gara bikin konten mengajak masyarakat untuk mengalihkan perhatiannya dari Trans 7.
dan fokus membahas tentang dana reses DPR. Diparanin segitu anti kritiknya beragama, seanti beda pandangannya itu ke agama kita. Iya, jujur sih gue miris ngelihatnya. Udah, next time kita nggak usah pikirin yang kayak gini. Dikritisi bukan introspeksi, yang ada kita terancam diparanin kayak begitu oleh mereka. Harus ya kita cium-cium tangan Gus-Gus gitu ya, harus. Si aku takon, memang faedahnya apa ya kalau kita cium tangan sama anaknya Kiai atau Gus-Gus itu? Kita dapat karomah, dapat pahala, dapat apa? Apalagi masih muda kayak gini, masih umurnya 24 tahun lah ya. Terus yang salaman lebih tua. Apa ya? Enggak, aku gini, aku Islam, aku Muslim, aku juga NU ya, aku NU. Tapi gini loh, apa gitu manfaatnya salim-saliwat? Apa? Hah? Apa? Dia juga manusia kok. Kecuali kiai yang sudah sepuh. Kenapa kalau kiai sudah sepuh, sudah tua? Ya pengalaman hidupnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, ya. Lebih baik, ibadahnya sudah bertahun-tahun. Intinya lebih baik lah daripada yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau yang muda-muda ini apa? Ada yang bisa jelaskan kenapa kita harus salam-salaman sama Gus-Gus yang gini? Kenapa? Tuh, sampai kalungku jatuh tuh. Jangan-jangan ini disebul ambil Gus ya. Aduh, nggak tahu lah saya ngomong apa ya. Kalau memang salaman sama Gus itu bikin kaya, aku tak salaman biar kaya lah. Udah. Jawab, kenapa harus salaman gitu? Akhir-akhir ini media sosial kita lagi rame banget soal program di Trans7 yang katanya sudah menayangkan tayangan yang dituding menjelek-jelekan kehidupan pesantren. Sampai akhirnya sekarang program ini terpaksa ditutup, dihentikan sama pihak Trans7 karena mendapat tekanan dari banyak pihak. Tapi pertanyaannya, apakah tayangan itu fitnah? Atau justru fakta yang bikin gak nyaman sebagian orang? Faktanya, memang banyak pesantren yang memperkerjakan santri untuk hal-hal yang bukan bagian dari belajar agama. Nyuci, ngepel, beresin rumah, bahkan ada yang sampai nukang dan jadi pembantu di rumah kiai. Dan yang lebih miris, banyak dari santri ini yang malah bangga bisa melakukan ini. Katanya sih pengabdian, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ini bisa loh dibilang eksploitasi. Tapi ya udah dikemas rapi, seolah-olah ini tuh perbuatan mulia. Belum lagi budaya ngasih amplop ke kiai. Banyak dari santri atau bahkan keluarganya yang datang ke rumah kiai, ngesot-ngesot, ngasih amplop ke kiai cuma untuk ngalap berkah. Padahal kehidupan mereka juga pas-pasan. Yang lebih aneh lagi, cara menghormatinya tuh menurut gua ya agak berlebihan sampai ngesot-ngesot. Ya kalau cium tangan oke lah. Udah kayak ritual, sementara kiainya makin kaya, makin tinggi statusnya. Menurut gua sih ini udah bukan lagi soal adab ya, ini udah lebih ke arah pemujaan. Terus sekarang banyak banget video dari santri atau alumni pesantren yang nangis-nangis di TikTok atau Instagram atau platform manapun itu, yang katanya tersinggung sama tayangan itu, nggak terima pokoknya. Jujur ya, sorry banget nih kalau menurut gua agak lebay, terlalu baper. Karena yang dikritik itu sistem atau kebiasaan yang memang salah, bukan pribadi kalian. Tapi kalau kalian nanggepinnya kayak diserang secara personal, berarti ada yang salah dalam cara berpikir kalian. Tapi sayangnya Trans7 malah nurut dan memberhentikan tayangan itu. Padahal menurut gue itu sebuah bentuk keberanian dari media dalam membuka mata publik. Gue pribadi dukung penuh tayangan itu, karena kritik bukan berarti benci, justru tanda peduli. Menghormati kiai itu penting, tapi jangan sampai membutakan kita. Jangan sampai akal sehat dibungkam cuman karena status agama seseorang. Santri itu juga manusia, punya hak buat belajar, berpikir, dan gak layak dijadiin tenaga kerja gratis atau cuma-cuma. Gue cuma mau bilang, udah saatnya kita belajar bedain antara agama dan kepentingan orang-orang yang pakai agama buat cari kuasa. Lagian gue heran ya, kenapa sekarang banyak banget oknum yang mengatasnamakan agama demi keuntungan sendiri. Bahkan ada ustadz yang jualan just tip doa. Just tip doa.
Bro, kritik itu bukan penghinaan. Nangis-nangis karena dikritik itu juga bukan solusi. Kalau memang niat belajar agama ya jangan alergi sama pembenahan. It's me Pak Menteri, ciao. Trans 7 harus tahu kalau ada kiai yang memperlakukan santri seperti ini bukan karena tidak memanusiakan manusia, tapi karena ingin mendidik mereka agar menjadi manusia yang beradab, yang menghormati para orang tua, guru, dan para kiai. Trans 7 juga harus tahu kalau selama ini banyak santri yang ingin mondok tapi tidak punya biaya dan ditanggung oleh para kiai. Dan banyak juga para kiai yang tidak mempermasalahkan gaji demi mendidik para santri. Dan Trans 7 harus tahu, selama bulan suci Ramadan, saat tiba waktu sahur, para kiai dan para santri itu melakukan tadarus dan ngaji. Sementara Trans 7 sebagai stasiun televisi malah membodohi umat dengan membuat acara ketawa ketiwi. Seharusnya Trans 7 jangan hanya diberikan teguran, tapi harus diberi sanksi karena telah merendahkan para kiai dan santri.